Oke, hari ini kita jumpa lagi. Di sini kita akan membuat namanya adonan yakimaru. Yakimaru ini adonannya sungguh berbeda dengan takoyaki, dan yang namanya adonan yakimaru tidak boleh dicampur dengan adonan takoyaki. Adonan yakimaru biasa kita pergunakan untuk selai dan buah-buahan. Oke. Sungguh kental, beda sekali dengan adonan yakimaru. Kita akan tuangkan di sini ya. Adonan yakimaru jangan sampai terlalu penuh, karena nanti yakimaru tersebut pun akan mengembang. Kita tunggu beberapa saat. Adonan yakimaru ini sungguh berbeda dan tingkat kematangannya tidak bisa kita duga. Yang penting kalau memang ingin memasak, kita ada di samping sini ya. Tidak boleh berada di tengah karena akan langsung hitam. Pengapian pun harus diatur. Dan tingkat kematangannya, kalau tadi takoyaki kita bisa melihat dengan kulit arinya, tapi di yakimaru tidak berlaku. Di yakimaru kita harus menunggu. Karena kalau kita membaliknya sebelum adonan luarnya garing, maka dia tidak akan jadi. Memasak yakimaru lebih lama waktunya dibandingkan dengan memasak takoyaki. Kita tunggu ya sampai adonannya semua mengembang. Oke. Ya. Setelah cukup wangi baru kita bisa membaliknya. Dan yang namanya yakimaru, kita harus memberikan isiannya setelah kita balikan. Jadi tidak pada saat itu juga kita memberi. Oke, seperti yang saya lakukan saat ini. Kemudian saya berikan topping blueberry atau selai untuk meningkatkan rasa dari buah-buahan ini. Oke, setelah kita balik, saya akan membaliknya dalam jangka waktu yang cukup lama juga. Kita bisa lihat di sini adonan yakimaru lebih padat dan kulitnya pun lebih tebal daripada takoyaki. Oke, kita balik perlahan. Kita balik perlahan juga. Kita isi ulang. Kita isi lagi. Ini kita isi lagi. Kemudian nanti kita akan membaliknya. Oke, jadi yakimaru ya, kita balik. Apabila terjadi kebocoran, kita bisa melakukan dengan teknik yang namanya pembersihan di sini, kemudian kita tekan sampai nanti ini. Oke, kita akan membalik ini dulu. Oke, kita bisa masukkan, lihat sumpitnya saya ya. Oke. Yuk. Tekan saja di atasnya. Nah, dia akan menutup. Jadi yang bocor-bocor atau yang tidak ini, dia akan menutupnya. Kita tunggu saja beberapa saat sampai dengan adonan luarnya mengering. Ya, adonan yang kering kita bisa lihat di sini. Bisa kita langsung membolak-baliknya. Di sini masih mengeluarkan adonan lagi. Tidak apa-apa, kita tunggu saja dia sampai kering ya. Biasa yakimaru memangnya terlihat hitam, tapi kalau yang namanya hitam di yakimaru itu bukan hitam berarti tidak enak, tapi hitam yang ada di yakimaru adalah hitam yang enak sekali. Semakin hitam ataupun semakin lama, maka yakimaru pun itu pun semakin enak. Oke, jika ada sisi-sisi sebelah sini, kita harus membersihkannya, karena yakimaru tidak akan mau membaliknya. Oke. Yakimaru sebenarnya adonannya tidak bulat, dia hanya merupai setengah lingkaran. Tapi di sini di Epitaco
kita membuat bagaimana adonan yang namanya yakimaru itu menjadi bulat. Bisa dilihat di blog saya bahwa yakimaru itu setengah lingkaran saja. Di sini kita membuatnya menjadi bulat. Beda dengan takoyaki ya. Di sini kita lihat akan semakin hitam. Tapi itu oke, semakin hitam semakin enak. Saran lagi, apabila memang kulit yakimaru tidak mencukupi sampai matang, jangan sesekali dibalik karena yakimaru tidak akan menjadi bulat seperti ini. Dan jika ada sisa-sisa adonan harap diputuskan, karena jika ada sisa adonan dia tidak akan bisa membalik dan hanya menjadi kotor saja. Inilah yakimarunya, diisi dengan strawberry dan dengan selai. Campuran di atasnya bisa berupa banyak-banyak, bisa topping dan juga bisa dengan gula bubuk, kemudian bisa dengan meses. Yakimaru akan langsung lebur di mulut. Bahan adonan yang bisa dipilih, bahan buah yang bisa dipilih adalah stroberi. Kita semakin lama memasak stroberi di sini, stroberinya akan bisa hancur dan bisa lebur di dalam ini. Tapi karena ini sudah terlalu besar, maka kita hanya tinggal mengamutnya saja. Kemudian yakimaru ini pun akan langsung hancur di mulut. Semakin lama dan semakin hitam, beberapa pendapat franchiser semakin enak. Justru semuanya inginkan semakin hitam. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan hubungi saya. Jika tidak jelas, bisa lihatkan video ini lagi. Dan ingat, setiap kita mengadon, kita harus mengadonnya sampai kembang. Kemudian, dan harus kita berikan 1 sendok makan susu kental manis. Tapi jika customer ini bisa tidak terserah deh mau dikasih susu kental manis atau tidak. Yang penting dari kami menyarankan untuk memakai susu kental manis biar lebih afdol, istilahnya biar lebih enak ya. Iya, di sini yakimaru sudah jadi. Kita bisa lihat di sisi sini, stroberinya meleleh. Ini adalah stroberi dan bukan topping blueberry yang tadi. Ya, blueberry, stroberinya di sini meleleh. Nah, lihat, kita bisa lihat di sini stroberi yang meleleh lagi. Ini tandanya kalau memang itu stroberinya akan meleleh di mulut juga nanti ketika kita makan. Oke, baik, terima kasih. Jika ada yang tidak jelas, kunjungi segera epitaco.blogspot.com dan update terus ya. Terima kasih.